Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah warteg yang kelihatannya biasa, tapi ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik dapurnya. Simak ceritanya sampai habis ya. Di sebuah kampung padat di daerah Bekasi, berdirilah sebuah warteg kecil namun ramai luar biasa. Namanya Warteg Mbak Yati. Tak ada yang menyangka warteg sederhana itu bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Mbak Yati, perempuan berusia sekitar 45 tahun dengan senyum ramah, dikenal warga sebagai sosok dermawan. Ia kerap menyumbang ke masjid, ikut arisan RT, dan memberi makanan gratis untuk anak yatim. Tapi di balik semua kebaikannya, tak ada yang tahu bahwa wartegnya menyimpan rahasia kelam. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota, bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk makan di warteg sederhana Mbak Yati. Namun siapa sangka, tempat itu nyaris tak pernah sepi dari pagi hingga malam. Menu yang disajikan pun sangat sederhana. Orek tempe yang manis gurih, ayam goreng berkulit renyah dengan aroma rempah tajam, sayur asam segar yang kuahnya bening kekuningan, dan sambal terasi yang pedasnya menggigit tapi bikin nagih. Tidak ada yang istimewa secara tampilan, tapi rasa masakannya seolah punya sihir tersendiri. Setiap suapan seperti menari di lidah, membuat siapapun ingin tambah lagi dan lagi. Dani, seorang driver ojek online yang sudah langganan sejak 2 bulan terakhir, mengaku dirinya seperti terikat dengan rasa masakan di sana. "Aneh makan di sini tiap hari, Bang," katanya sambil menyeruput kuah sayur asem. Nasi sayur asem sama ayam gorengnya tuh kayak nagih. Rasanya beda dari warteg lain. Gak bisa berhenti. Kadang aneh niat makan di tempat lain, tetap baliknya ke sini juga. Anehnya, bukan hanya Dani. Banyak pelanggan yang mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. Setelah makan di sana, tubuh mereka jadi cepat lemas, kepala terasa ringan, dan mata mengantuk tak tertahankan. Namun anehnya, bukannya berhenti datang, mereka justru merasa seperti ditarik kembali ke sana, hari demi hari, seolah ada yang memanggil dari balik dinding dapur warteg itu. Rasanya kayak kecanduan, ucap seorang ibu rumah tangga bernama Bu Lastri. Padahal tiap kali pulang makan dari situ, badan saya lemes. Tapi besoknya, pengen ke sana lagi. Gak ngerti kenapa. Fenomena ini membuat beberapa warga sekitar mulai berbisik-bisik, curiga bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata di balik nikmatnya rasa masakan warteg tersebut. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, entah kenapa, jawabannya selalu tenggelam dalam sepiring nasi hangat dan sambal terasi yang harum. Tak banyak yang tahu, sebelum menjadi warteg yang kini selalu ramai dikunjungi, tempat makan milik Mbak Yati dulunya hanyalah warung kecil di teras rumah kontrakan sempit, yang bahkan sering tak laku seharian. Dulu, Mbak Yati hanya menjajakan gorengan keliling, bakwan, tahu isi, dan tempe mendoan, dengan nampan beralas daun pisang yang ia bawa dari gang ke gang. Kehidupannya sangat memprihatinkan, apalagi setelah suaminya meninggalkan dia demi perempuan lain. Lelaki itu pergi membawa semua tabungan mereka, meninggalkan Yati dan anak sematawayangnya, Rani, yang saat itu baru duduk di bangku SD. Hidup sendiri, miskin, dan terus dihina tetangga membuat Yati nyaris menyerah. Saat anaknya jatuh sakit dan ia tak mampu membayar biaya pengobatan, Yati mulai merasa bahwa dunia sudah tak memberinya tempat. Dalam keputusasaan itu, seorang kenalan lama membisikkan tentang seorang dukun tua yang tinggal di kaki perbukitan Cariu, Bogor. Dukun itu dikenal dengan sebutan Mbah Karso, orang yang katanya bisa membuka jalan rezeki lewat cara-cara yang tidak biasa. Dengan hati gelisah dan niat setengah percaya, Yati datang menemui Mbah Karso di sebuah gubuk kayu terpencil yang dipenuhi bau kemenyan. Dukun tua itu menyambutnya dengan senyum kecil yang justru membuat bulu kuduknya meremang. Setelah mendengar keluh kesah Yati, Mbah Karso mengangguk pelan, lalu menyodorkan satu tawaran yang terdengar seperti lelucon kelam. "Ada cara cepat, tapi tidak semua orang sanggup. Kau harus bekerja sama dengan makhluk halus, kuntilanak. Dia akan membantumu menarik pelanggan sebanyak-banyaknya ke warungmu. Tapi dia butuh tempat. Dan dia butuh makanan." Yati terdiam. Namun rasa putus asanya lebih besar daripada ketakutannya. Ia menyetujui perjanjian itu malam itu juga, tanpa benar-benar memahami apa konsekuensinya. Setelah ritual pemanggilan kuntilanak dilakukan dengan sesajen berupa bunga kantil, darah ayam hitam, dan cermin tua yang harus dipajang di dapur, warung Mbak Yati perlahan berubah. Esok harinya, secara ajaib warung yang sepi mulai didatangi 2-3 orang. Minggu berikutnya, belasan. Dalam waktu 3 bulan, ia sudah membuka warteg dengan meja panjang, etalase kaca penuh lauk, dan pegawai 2 orang.
Namun ada satu hal yang tak diketahui para pelanggan. Setiap malam, setelah warteg ditutup, Mbak Yati masuk ke dapur seorang diri, membawa piring-piring bersih yang akan dipakai untuk hari esok. Di sanalah kuntilanak itu muncul, berambut panjang, mengenakan kebaya usang penuh darah kering, dan mata cekung menghitam. Ia akan menjulurkan lidah panjangnya yang kehijauan dan mulai menetesi satu persatu piring dengan air liurnya yang kental dan amis. Air liur itu bukan sembarang cairan. Ia mengandung pengaruh gaib yang bisa mengelabui otak dan indera perasa manusia. Begitu makanan disajikan di atas piring tersebut, rasanya akan berubah jadi luar biasa enak, seolah dimasak oleh tangan-tangan surga. Pelanggan yang mencicipinya akan merasa seperti makan makanan terbaik yang pernah mereka rasakan. Mereka akan ketagihan, dan tanpa sadar, tubuh mereka akan terus-menerus ingin kembali ke sana. Tapi ada harga yang harus dibayar. Air liur kuntilanak itu memang membuat makanan terasa nikmat, namun secara perlahan menyedot energi vital siapapun yang memakannya. Pelanggan yang makan di warteg Mbak Yati akan merasa tubuhnya cepat lelah, mudah mengantuk, dan sering pusing tanpa sebab. Namun anehnya, mereka tetap datang. Setiap hari. Bahkan 2 kali sehari. Energi-energi yang terserap itu kemudian menjadi santapan si kuntilanak, memperkuat wujudnya, dan membuatnya semakin nyata. Tidak lagi sekadar bayangan samar. Bahkan, menurut Mbak Yati, kini ia bisa mendengar napas kuntilanak itu saat warteg sedang ramai. Kadang terdengar tawa kecilnya dari pojok dapur, atau suara langkah kaki di langit-langit. Tapi Yati tak bisa mundur. Sekali jalan pesugihan itu diambil, tak ada kata kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, dapur warteg milik Mbak Yati berubah menjadi ruang sakral yang menyeramkan. Bukan lagi tempat menggoreng tempe atau menanak nasi, melainkan tempat dilangsungkannya ritual gelap yang harus dijalankan dengan penuh ketundukan dan ketepatan. Malam itu adalah saat di mana perjanjian pesugihan harus diperbarui dan kekuatan gaib sang kuntilanak diperkuat. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 11.30, Mbak Yati akan mengusir semua pegawai dan mengunci pintu warteg rapat-rapat. Lampu di ruang makan dimatikan, menyisakan cahaya remang dari pelita kecil di dapur. Di meja dapur dari kayu jati yang sudah menghitam karena usia, ia mulai menyiapkan sesaji, kembang 7 rupa yang ditaruh di atas piring tanah liat, seekor ayam cemani yang sudah disembelih dengan cara khusus tanpa suara jeritan, dan segelas darah segar dari ayam itu yang ia campur dengan beberapa tetes air mawar. Aroma amis darah bercampur harum bunga menyebar di ruangan, menyatu menjadi bau yang membuat dada sesak dan perut mual. Di sisi lain dapur, piring-piring bersih, biasanya sekitar 30 hingga 50 buah, sudah disusun rapi di rak kayu. Piring-piring itulah yang akan diberkati malam itu. Rak piring diposisikan menghadap cermin tua yang tergantung di dinding belakang. Cermin yang digunakan pertama kali dalam ritual pemanggilan kuntilanak saat awal perjanjian dilakukan. Tepat pukul 12 malam, Mbak Yati akan duduk bersila di lantai, menghadap ke arah cermin, dengan mata tertutup. Di depannya, segumpal kemenyan dibakar, mengepul perlahan memenuhi ruangan dengan asap pekat yang mengambang berat di udara. Dalam keadaan memejamkan mata, ia mulai melafalkan mantra khusus dalam bahasa Jawa kuno yang diberikan langsung oleh Mbah Karso. Mantra itu harus dibaca dengan intonasi datar dan tanpa putus, selama proses berlangsung. Tak lama setelah mantra dibacakan, udara di dapur akan berubah drastis, suhu menurun tajam, dan aroma bunga segar berubah menjadi bau anyir tanah kuburan. Dari balik cermin, biasanya terdengar suara lirih, seperti isakan atau tawa kecil yang teredam. Lalu perlahan, kuntilanak itu akan menampakkan diri. Ia tidak keluar lewat pintu atau jendela, melainkan muncul langsung di depan rak piring, melayang diam, mengenakan kebaya panjang usang dan rambut panjang menutupi sebagian wajah pucatnya. Lidahnya menjulur panjang, hijau kehitaman, dan meneteskan cairan kental bening kekuningan dari ujungnya. Satu persatu, piring-piring itu akan dijilat atau ditetesi air liur oleh makhluk tersebut. Tak ada suara. Tak ada sentuhan. Tapi Mbak Yati bisa merasakan kehadiran sosok itu sangat dekat. Kadang angin dingin menyapu tengkuknya, atau bau bangkai menyelusup ke hidungnya meski ia menutup mata rapat-rapat. Jika Mbak Yati membuka mata atau gagal melafalkan mantra secara sempurna, maka kuntilanak itu bisa murka. Dukun pernah memperingatkan, 1 kali pelanggaran, artinya tumbal harus diberikan sebagai ganti. Dan tumbal itu bisa saja berasal dari orang-orang terdekatnya, bahkan anaknya sendiri. Setelah proses selesai, suara lirih itu akan menghilang. Asap kemenyan menjadi tenang. Suhu ruangan kembali normal. Barulah Mbak Yati membuka matanya, meski dadanya masih berdegup kencang.
Piring-piring yang telah diberkati itu tidak boleh dicuci lagi. Harus langsung digunakan keesokan harinya untuk menyajikan nasi, sayur, dan lauk pauk seperti biasa. Disitulah kekuatan gaib bekerja. Rasa makanan akan berubah menjadi luar biasa lezat, membuat siapapun yang memakannya merasa seperti sedang menikmati masakan paling nikmat dalam hidup mereka. Namun tak seorang pun tahu bahwa rasa itu adalah hasil dari ritual penuh darah dan kegelapan. Bahwa di balik setiap gigitan ayam goreng renyah itu, ada air liur makhluk dari alam kematian. Seiring waktu berlalu, warteg Mbak Yati semakin dikenal luas. Tidak hanya dari kalangan sopir, tukang bangunan, atau pekerja harian, tetapi juga mulai menarik perhatian pegawai kantoran, mahasiswa, hingga artis tok-tok yang penasaran dengan masakan kampung ternak sebekasi, begitu kata netizen. Warteg itu nyaris tak pernah sepi. Bahkan saat pagi buta atau larut malam, selalu saja ada yang duduk menyendok nasi hangat dan sambal terasi dengan mata berbinar penuh selera. Namun di balik keramaian itu, perlahan-lahan keganjilan mulai terasa oleh warga sekitar. Beberapa pelanggan setia, terutama mereka yang sering makan di sana hampir setiap hari, mulai menunjukkan gejala yang aneh. Awalnya hanya merasa lemas selepas makan, seperti kehilangan energi mendadak. Tubuh jadi lesu, pikiran sulit fokus, dan bahkan jalan pun seperti tidak bertenaga. Lama-lama, keluhan itu berkembang menjadi susah tidur. Mata mereka terbuka lebar hingga dini hari, meski badan terasa sangat lelah. Dan ketika akhirnya terlelap, mimpi buruk pun datang bertubi-tubi. Bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di kaki ranjang, suara isakan tangis di kamar kosong, atau tangan panjang berlendir yang merayap dari balik lemari. Yang paling aneh, meski tubuh mereka makin hari makin tidak fit, wajah pucat, mata cekung, berat badan turun, para pelanggan ini tetap kembali ke warteg itu. Seolah ada semacam magnet tak terlihat yang menyeret langkah mereka ke sana. Beberapa mengaku awalnya hendak makan di tempat lain, tapi entah kenapa kaki mereka melangkah sendiri menuju warteg Mbak Yati. Yang lain bilang bahwa aroma nasi dan ayam goreng dari warteg itu seperti memanggil di dalam kepala mereka. Rasanya tuh kayak dirasukin, "Mbak, kalau belum makan di situ, hati kayak gelisah." Tenang setelah suapan pertama, kata seorang pelanggan bernama Riko, yang sudah 2 minggu izin kerja karena tubuhnya terus melemah tanpa sebab medis. Tapi di tengah semua keanehan itu, tak ada yang benar-benar menggugat atau mencari tahu lebih jauh. Sebagian besar orang justru menganggap hal-hal itu wajar. Mungkin karena kelelahan kerja atau stres. Apalagi masakan warteg itu memang benar-benar lezat, menggugah selera, dan, entah bagaimana, membuat kecanduan. Warteg Mbak Yati pun terus berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia sudah membeli mobil MPV keluaran terbaru yang setiap pagi terparkir gagah di depan wartegnya. Rumah kontrakan yang dulu reot diubah total jadi bangunan 2 lantai dengan pagar besi tinggi dan ornamen batu alam di dindingnya. Ia juga membuka cabang baru tidak jauh dari pasar tradisional, lengkap dengan banner neon dan 12 pegawai. Warga sekitar mulai heran, tapi tak berani bertanya. Dari warung gorengan keliling berubah jadi pemilik jaringan warteg dalam waktu singkat, itu seharusnya mustahil. Tapi Mbak Yati selalu tersenyum ramah, membagi nasi kotak ke panti asuhan tiap Jumat, dan kadang memberi diskon ke ibu-ibu tukang cuci. Sosoknya seolah dermawan sejati. Namun malam Jumat Kliwon, ketika semua pelanggan pulang dan warteg gelap gulita dari luar, itulah saat wajah aslinya kembali muncul. Di balik kesuksesan itu, ada ritual darah, air liur makhluk gaib, dan bisikan mantra dari alam lain yang terus berlangsung. Dan meskipun semua tampak berjalan mulus, tanda-tanda bahwa keseimbangan mulai goyah sudah mulai terasa. Makhluk itu semakin kuat. Dan ketika hausnya tak lagi terpuaskan hanya dari piring, sesuatu yang lebih gelap mulai bergerak di balik dapur. Setelah beberapa tahun menikmati kejayaan, hidup Mbak Yati benar-benar berubah drastis. Rumahnya telah direnovasi menjadi villa mini lengkap dengan taman depan, teras marmer, dan air mancur kecil. Namun dalam kenyamanan dan kesibukannya, Mbak Yati mulai lalai. Jadwal padat, kegiatan bisnis, hingga rasa puas yang menumpuk, membuatnya meremehkan perjanjian yang dulu ia anggap sakral. Ia mulai menunda-nunda ritual, kadang mengganti hari, dan yang paling fatal, ia pernah benar-benar lupa melakukan ritual malam Jumat Kliwon. Hari itu tanggal merah. Mbak Yati sibuk menghadiri undangan pesta ulang tahun temannya di luar kota. Ia pulang larut malam, kelelahan, dan langsung tertidur tanpa menyiapkan sesaji atau membacakan mantra. Dapur warteg kosong. Cermin tua yang biasanya jadi pintu bagi makhluk itu, malam itu gelap dan dingin, tidak disentuh, tidak dipuja. Esok paginya, warteg buka seperti biasa. Tidak ada yang aneh pada awalnya.
Pelanggan tetap datang dan makan. Tapi menjelang siang, seorang pria parubaya, langganan tetap bernama Pak Tarman, mendadak terbatuk keras saat sedang menyuap sayur asem. Tubuhnya menggigil, matanya terbalik, dan dalam hitungan menit, ia ambruk di lantai, kejang-kejang dengan mulut berbusa. Meskipun sempat dibawa ke klinik terdekat, nyawanya tak tertolong. Dokter hanya bisa menggeleng dan berkata, seperti serangan jantung mendadak, tapi anehnya tidak ada riwayat. Namun itu belum seberapa. Sore harinya, saat warteg akan tutup, salah satu pegawai muda bernama Lilis mulai bertingkah aneh. Awalnya ia hanya termenung di sudut dapur, menatap cermin tua yang menggantung di dinding. Tapi tak lama kemudian, tubuhnya kaku seperti patung. Matanya mendelik, bibirnya bergetar, lalu dari mulutnya keluar suara serak yang jelas bukan suara seorang gadis. "Jangan lalai. Aku haus." Suara itu dingin dan berat, seperti berasal dari perut bumi. Ruangan mendadak dingin, lampu sempat berkelap-kelip, dan aroma amis darah memenuhi udara. Pegawai lain menjerit ketakutan, beberapa berlari keluar. Sementara Lilis, dalam kondisi kerasukan, terus menatap lurus ke arah Mbak Yati yang berdiri gemetar di ambang pintu dapur. "Satu hari saja kau lupakan aku, satu nyawaku ambil. Kalau kau lalai lagi, aku akan ambil lebih." Setelah itu, tubuh Lilis ambruk seperti boneka. Ia pingsan selama 2 hari, dan saat sadar, tidak ingat apapun. Tapi ia mengundurkan diri tak lama kemudian, memilih pulang ke kampung karena merasa terus diganggu mimpi buruk setiap malam. Sejak kejadian itu, Mbak Yati kembali taat. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tidak pernah absen menyiapkan sesaji, bahkan menggandakan jumlah bunga dan darah ayam. Ia membaca mantra dengan suara tercekat, kadang menangis ketakutan saat mendengar tawa lirih makhluk itu dari balik cermin. Namun dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh lebih dalam. Ia sadar ada yang berubah. Makhluk itu tidak lagi sama seperti di awal perjanjian. Dulu, kehadirannya samar, hanya terasa lewat aroma atau bayangan. Tapi sekarang, sosoknya semakin nyata, kadang menampakkan diri sekelebat di dapur meski bukan malam ritual. Kadang Mbak Yati merasa sedang diawasi meski ia sedang berada di kamar. Pernah suatu malam, ia mendengar suara cekikikan lirih dari balik lemari makannya. Lebih mengerikan lagi, kuntilanak itu mulai menuntut lebih. Sekarang, ia sering muncul lewat mimpi dan menyampaikan bisikan. "Piring-piring itu tidak cukup. Aku ingin daging, aku ingin darah yang lebih segar." Mbak Yati mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya terus lelah, pikirannya mudah kosong, dan kadang ia merasa kehilangan waktu. Berdiri di dapur tanpa sadar selama 1 jam, atau melihat tangannya belepotan darah padahal ia tidak sedang memasak apapun. Ia mulai sadar, jalan pesugihan yang dulu terasa seperti solusi kini berubah menjadi jerat. Makhluk itu tidak hanya haus energi, tapi mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Dan pada titik tertentu, harga yang harus dibayar akan jauh lebih mengerikan daripada sekadar air liur di piring. Beberapa bulan kemudian, dukun yang dulu memberi pesugihan datang lagi ke warteg Mbak Yati. Ia menyampaikan bahwa perjanjian awal sudah habis masa waktunya. Kini, kuntilanak menginginkan lebih dari sekadar darah ayam dan kembang. Ia menginginkan satu nyawa manusia sebagai penguat. Jika tidak, seluruh usaha dan keluarga Mbak Yati akan dihancurkan. Mbak Yati menolak. Ia tidak sanggup mengorbankan nyawa orang lain. Tapi ia juga tidak berani memutus perjanjian secara sepihak. Malam itu, Jumat Kliwon kembali datang. Seharusnya menjadi malam ritual seperti biasa. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya sejak insiden kerasukan pegawainya, Mbak Yati memutuskan untuk melawan ketakutannya. Entah karena lelah, putus asa, atau dorongan dari nurani yang makin hari makin menjerit, ia memutuskan tidak menyiapkan sesaji, tidak menyalakan kemenyan, tidak menyusun piring-piring di rak dapur. Cermin tua di dinding dapur pun ia tutupi dengan kain putih yang diikat dengan tali rafia. Malam itu, ia hanya duduk di ruang tamu rumahnya, sendirian. Lampu temara menyala redup, dan jam dinding berdetak lambat seperti menahan napas. Tubuhnya berselimut-selimut tebal, tapi dinginnya malah menembus kulit dan menusuk sampai tulang. Udara terasa berat, seolah seluruh oksigen di ruangan menghilang sedikit demi sedikit. Angin tidak bertiup, tapi tirai jendela berkibar pelan. Bahkan kipas angin tak bergerak, tapi lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan suara krek-krek seperti tali gantung tua. Tepat pukul 12 malam, suasana rumah membeku. Tak ada suara, tapi Mbak Yati bisa merasakan sesuatu telah masuk.
Dingin berubah menjadi rasa seperti ditusuk-tusuk jarum halus di tengkuk dan punggung. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, dan tangannya gemetar hebat saat memegang rosario tua yang dulu ia simpan dari peninggalan ibunya. Lalu, terdengar suara dari dapur, pelan, namun jelas, kering-kering. Suara sendok beradu di atas piring porselen. Disusul suara langkah kaki pelan, seperti gesekan kain basah di lantai. Lalu, brak! Suara piring pecah menghentak udara. Diikuti oleh bau amis yang menyebar cepat ke seluruh rumah. Bukan hanya amis darah, tapi juga bau busuk yang seperti bangkai membusuk bercampur bunga layu dan tanah kuburan. Mbak Yati membeku. Matanya berkaca-kaca. Ia menutup telinganya rapat-rapat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tapi suara-suara dari dapur terus berdatangan. Tertawa lirih, cekikikan perempuan, dan tangisan bayi yang sangat halus. Terdengar tumpang tindih, seperti berasal dari dunia lain. Ia tidak tahu kapan akhirnya ia pingsan. Semua jadi gelap. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh suara ledakan kecil dan kepulan asap dari arah warteg Mbak Yati. Api tiba-tiba muncul dari bagian dalam warteg, tepatnya dari dapur, dan menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Pelayan yang hendak membuka warung hanya bisa berteriak panik saat melihat lidah api sudah menjilat langit-langit, menghancurkan rak piring, dan membuat jendela meledak satu persatu. Petugas pemadam datang 1 jam kemudian, tapi segalanya sudah terlambat. Bangunan yang dulunya ramai oleh pembeli itu kini hanya puing hitam dengan sisa-sisa arang berbau gosong. Anehnya, tidak ditemukan tanda korsleting listrik, tidak juga sisa minyak goreng atau kompor terbakar. Api muncul entah dari mana, tanpa sebab yang bisa dijelaskan secara logis. Ketika api padam dan tim evakuasi masuk rumah Mbak Yati yang berada di belakang warteg, mereka menemukan sosoknya tergeletak di ruang tengah. Ia masih hidup, namun tak sadarkan diri. Tubuhnya kurus kaku seperti tulang dibungkus kulit. Tangannya menggenggam keras permukaan lantai, dan wajahnya pucat membiru seperti mayat. Matanya terbuka tapi tak fokus, tatapannya kosong, seperti telah melihat sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal manusia. Yang paling mengerikan, dari sudut bibirnya, menetes cairan kental bening seperti air liur tak berhenti, menetes terus-menerus. Tidak bisa dibendung. Seolah tubuhnya kini menjadi wadah baru bagi makhluk yang selama ini ia layani. Sejak hari itu, Mbak Yati tak pernah bisa bicara lagi. Ia hanya duduk diam di kursi roda di rumah sakit jiwa, menatap keluar jendela tanpa reaksi. Setiap malam Jumat Kliwon, pasien lain mengeluh mendengar suara perempuan tertawa di kamar tempat Yati dirawat, meski kamar itu selalu dikunci rapat. Dan air liur itu masih terus menetes. Warteg itu kini tinggal puing. Warga tak ada yang berani mendekat malam hari. Kadang terdengar suara perempuan tertawa atau bau amis menyengat dari reruntuhan dapur. Kisah tentang warteg Mbak Yati jadi pembicaraan di mana-mana. Banyak yang merasa tertipu oleh rasa makanan yang lezat, tapi ternyata menyimpan kutukan. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, kesuksesan yang tidak dibangun dari kerja keras dan kejujuran dapat berujung pada kehancuran, baik secara lahir maupun batin. Jangan tergoda oleh jalan pintas, terutama yang melibatkan hal gaib. Pesugihan mungkin menawarkan hasil cepat, tapi selalu ada harga mahal yang harus dibayar, bahkan bisa nyawa atau jiwa sendiri. Saat menghadapi kesulitan hidup, tetaplah bersabar dan mencari solusi yang halal. Jangan tergoda untuk mengambil jalan sesat seperti pesugihan ini.